Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari ya dari awal pembahasan sampai dengan video yang sebelumnya ya dari video yang ini tentunya terkait dengan kuliah kita yaitu kuliah fisika dasar ya. Nah, di sini saya akan membahas ada 5 soal dan itu sudah mencakup materi-materinya yaitu terkait mengenai gerak ya, tapi dalam hal ini saya akan fokuskan dengan gerak parabola. Kemudian yang kedua itu terkait dengan hukum Newton. Di sini hukum Newtonnya nanti bisa berkaitan dengan yang hukum Newton untuk gerak liniernya dan juga untuk yang gerak rotasinya ya. Kemudian usaha dan energi, kemudian juga hukum kekekalan momentum, baru yang terakhir adalah mekanika fluida ya. Jadi 5 soal tadi mencakup materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja untuk yang soal nomor 1, ini terkait dengan gerak parabola. Jadi kasusnya di sini adalah kita katakanlah aja ada di suatu acara ya atau festival tertentu. Nah, di suatu bilik karnaval ya, kita bisa memenangkan boneka jerapah jika kita berhasil melemparkan koin ke piring kecil. Jadi kalau kita berhasil melemparkan koin ini ke piring kecil ya, ke sini, nah kita bisa memenangkan boneka jerapah di sini, gitu kan? Biasanya seperti itu permainannya. Nah, si piring itu berada di rak di atas titik pelemparan koin. Ya, ini nih, dia ada di atas titik pelemparan koin, tapi di sini tidak diketahui ketinggiannya berapa. Yang diketahui adalah dengan jarak horizontalnya itu 2,1 meter. Kemudian jika kita melemparkan koin dengan kecepatan 6,4 meter per sekon, dan sudut yang dibentuknya ya yaitu sebesar 60 derajat terhadap arah horizontal, sehingga dengan ketentuan ini si koin mendarat tepat di atas piringnya ya, kayak gitu. Nah, dengan mengabaikan hambatan udara yang A, tentukanlah berapa tinggi rak dari atas titik pelemparannya. Jadi maksudnya tinggi piringnya ya di atas rak ini dari titik pelemparannya. Kemudian yang B, berapa kecepatan komponen vertikal dari koin tepat sebelum mendarat di piring. Jadi kalau dibilang komponen vertikalnya berarti VY-nya ya. Kita mencari kecepatan pada arah Y ya untuk yang keadaan di mana dia tepat jatuh atau mendarat di piringnya ya. Kayak gitu. Nah, oke. Terkait dengan gerak parabola, yang terpenting adalah kalian bagi pergerakannya atau tipe geraknya berdasarkan arahnya. Untuk yang arah sumbu X itu artinya berarti geraknya gerak beraturan ya. Gerak lurus beraturan di mana nilai kecepatannya itu sama dengan kecepatan awalnya. Jadi Vx sama dengan V0x kayak gitu ya. Yang terpenting itu. Kemudian yang sumbu Y berarti itu berkaitan untuk yang ada percepatannya yaitu percepatan gravitasi yang nilainya selalu minus G ya. Dan untuk rumusannya mirip dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB yang ada percepatan, hanya bedanya A-nya diganti adalah percepatan gravitasi kayak gitu ya. Dan V0-nya yang digunakan adalah selalu V0Y ya. Kayak gitu. Jadi bukan V0 tok doang, jadi V0Y yaitu nanti definisinya V0Y adalah V0 sin theta, V0X adalah V0 cos theta. Seperti itu ya. Jadi kalian bagi pergerakannya terhadap sumbu X seperti apa dan sumbu Y seperti apa. Gitu. Oke. Nah, untuk pembahasannya, pertama tuliskan dulu yang diketahui biar kalian ada gambaran mau kemana langkahnya ya. Di sini kan diketahui ada theta 0-nya 60 derajat, kemudian V0-nya 6,4 meter per sekon, dan jarak horizontal. Nah, karena jarak horizontal berarti itu sama aja ukuran X-nya ya. Tapi kalau dibilang jarak vertikal atau di ketinggian manapun itu berarti nilai Y-nya ya. Jadi X-nya adalah 2,1 meter ya. Nah, karena yang diketahui adalah V0 sama theta 0 di sini nih kita bisa tentukan terlebih dahulu V0X sama V0Y karena dia langsung berhubungan dengan dua besaran ini ya. Jadi kita cari V0X-nya yaitu V0 cos theta dengan V0-nya 6,4 dan tetanya 60 ya, jadi cos 60 yaitu nanti dapatnya adalah 3,2 karena cos 60 kan setengah ya, setengah kali 6,4 jadi dapat 3,2 ya.
Kemudian untuk yang V0Y itu kan nilainya adalah V0 sin theta. Ya, V0-nya 6,4, tetanya 60 jadi sin 60. Nah, nanti tinggal dihitung, dapat V0Y-nya adalah 5,54 meter per sekon ya. Nah, untuk yang ini sin 60 memang bisa dibentuknya setengah akar 3 ya. Tapi karena bentuknya di sini angkanya desimal, nggak apa-apa kita bikin sin 60 pakai angka desimal aja. Jadi nggak usah pakai yang bentuk matematisnya ya, nggak perlu yang setengah akar 3 gitu. Jadi nggak apa-apa kita gunakan yang angka desimalnya ya. Oke, maka dari sini setelah kita sudah tahu V0X, V0Y, nah kemudian kita disuruh mencari apa tadi yang A? Yaitu mencari ketinggian posisi dari piringnya ya di atas titik pelemparannya. Nah berarti nilai Y-nya kan. Untuk mencari nilai Y, maka yang perlu kita cari tahu adalah nilai T-nya, yaitu waktu yang dibutuhkan ketika si koin itu baru dilempar sampai mendarat di titik piringnya ya, kayak gitu. Nah, karena dari situ kan rumus Y, kalau kita tahu dia kan bentuknya V0Y dikali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, kan V0Y-nya sudah ada, jadi yang belum ada adalah T-nya. Nilai T-nya bisa kita peroleh dari X yang di sini, gitu. Karena untuk nilai T di sini kita bisa peroleh dari rumusan X-nya langsung, yaitu di mana jarak horizontalnya rumusnya adalah X sama dengan atau X min X0 ya. Tapi X0 ini maksudnya adalah titik acuan ketika si koin itu berangkatnya lah, titik awalnya. Dan kan biasanya kan kita bikin X0-nya 0, Y0-nya 0 ya. Gitu. Jadi intinya ini sama aja X-nya. X sama dengan Vx dikali T sama dengan V0X dikali T ya. Karena untuk yang gerak pada arah sumbu X, nilai kecepatannya itu sama. Mau dia Vx ataupun V0X dia sama ya. Kayak gitu. Oke. Jadi dari sini udah langsung ketemu T-nya tuh ya. Jadi X min X0 per V0X. Di mana X-nya adalah diketahui 2,1 meter. V0X-nya adalah 3,2 meter per sekon ya. Jadi dapat hasil T-nya di sini adalah 0,656 sekon ya, gitu. Nah, dengan T yang seperti ini maka kita bisa peroleh nilai Y-nya, yaitu dari rumusan yang tadi saya sebutkan ya. Yang Y min Y0 sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat ya. Nah, untuk Y0-nya dia kita acuannya titik 0,0 ya, X0 sama Y0-nya. Jadi Y0-nya 0. Maka ini langsung Y aja ya. Maka ketemu V0Y-nya adalah ini, substitusikan T-nya adalah 0,656 sekon ya. G-nya 9,81 dan T yang di sini 0,656 dikuadratin ya. Tinggal hitungan sederhana nanti kalian dapat nilainya adalah 1,5 meter. Kayak gitu ya. Udah. Jadi untuk nomor yang A saya rasa gampang sih ya. Jadi kalian tinggal gunakan besaran-besaran yang sudah diketahui dulu gitu. Dari besaran itu apa sih yang kita dapat? Tinggal nanti kita kaitkan dengan yang ingin kita cari ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang B, untuk menentukan kecepatan pada komponen Y, kita dapat menggunakan rumusan langsung dari VY-nya. Karena rumus VY yaitu kan yang ini nih, V0Y minus GT. Ini kan sudah ada semua ya. V0Y-nya sudah ada, waktu pelemparannya juga sudah ada kan. Jadi tinggal substitusikan semua. V0Y-nya ini ya G-nya 9,81, T-nya 0,656 sekon. Jadi nanti dapat VY-nya adalah sekitar minus 0,89 ya. Nah, kalau minus ini jangan panik juga, ini ada maksudnya. Minus itu artinya berarti menunjukkan arah kecepatan komponen Y yaitu ke arah bawah. Berarti itu sama aja dengan si koinnya tadi itu sudah melewati titik puncak maksimumnya. Karena kalau sudah melewati titik puncak maksimum, si koin kan akan bergerak ke bawah kan. Karena bergerak ke bawah, maka komponen X-nya positif, Y-nya nanti negatif ya. Gitu. Kalau bergerak ke atas menuju titik maksimum, maka nanti Vx-nya positif ke kanan, Vy-nya nanti ke atas positif ya. Kayak gitu. Oke, jadi artinya dia sudah melewati titik maksimumnya ya si koinnya tadi. Oke, itu untuk yang nomor 1. Gampang ya? Gitu. Jadi untuk gerak parabola rumusannya nggak banyak.
prinsipnya dia geraknya terbagi dua ya. Gerak yang konstan pada arah sumbu X, kecepatannya konstan, sama gerak yang dengan percepatan konstan yaitu nilainya minus G ya pada arah Y. Untuk rumusannya kalian identik di situ. Kita tinggal gunakan rumusannya aja. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, kalau yang nomor 2 ini murni terkait dengan hukum Newtonnya ya. Nah, kalau hukum Newton kuncinya adalah agar kita bisa menggunakannya ya. Maksudnya biar mudah menganalisisnya, maka untuk objek yang lebih dari satu benda ya, kayak misalkan contoh kita di sini ada 2 buah benda, maka yang paling gampang kalian pisahkan diagram gaya untuk masing-masing bendanya. Untuk yang benda di atas seperti apa diagram gayanya ya, kemudian yang diagram gaya di bawahnya seperti apa. Setelah kalian semua gambarkan diagram gayanya, maka tinggal tentukan arah geraknya, yaitu arah percepatannya, karena itulah yang menunjukkan arah positif dari gaya-gaya yang bekerja tadi, ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kasusnya di sini ada sebuah massa 100 kilo yang ini ya, ditarik sepanjang permukaan tanpa gesekan oleh gaya horizontal F nih ke kanan sedemikian rupa sehingga percepatannya ini A1, berarti ini benda 1 ya, yang massa 100 kilo nih. A1-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian sebuah massa 20 kilo yang di atasnya itu juga pasti bergerak, yaitu meluncur di sepanjang bagian atas massa 100 kilo. Nih, bergerak sepanjang garis ini nih, bidang yang massa 100 kilo ya. Dan memiliki percepatannya, yaitu A2-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Dan tentunya si massa 20 kilo ini dia meluncurnya ke belakang relatif terhadap massa 100 kilo ya. Dia pasti bergerak ke belakang. Karena dari efek kelembamannya ya. Yaitu ketika massa 100 kilo ini kita tarik ke kanan, maka dari efek kelembaman dia pasti akan cenderung bergerak ke kiri gitu ya. Nah, tapi ini kenapa diarahkan ke kanan? Ini maksudnya memang terhadap lantai atau permukaan tanah ya, si massa 20 kilo dia kan pasti seolah-olah bergerak ke kanan ya, mengikuti massa yang 100 kilo. Tapi kalau relatif terhadap massa 100 kilo dia bergerak ke kiri ya, gitu. Karena tadi sifat efek kelembamannya. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah untuk yang A, berapakah gaya gesek yang diberikan oleh massa 100 kilo pada massa 20 kilo? Intinya mau gaya gesek yang diberikan 100 kilo sama yang massa 20 kilo, kan intinya sama ya. Karena kontak permukaannya sama. Jadi intinya kita mencari gaya gesek di antara dua permukaan ini ya. Kayak gitu. Kemudian yang B, berapa gaya total yang bekerja pada massa 100 kilo? Nah, gaya total itu sama resultan gaya. Jadi sama aja kita mencari sigma F-nya ya. Jadi sigma F-nya tok langsung gitu. Nah, dari situ tentukanlah berapa nilai gaya si F-nya nih, gaya tarik ke kanannya. Gitu, oke. Kemudian yang C, setelah massa 20 kilo itu jatuh dari massa 100 kilo, dia kan ini terus bergerak ke belakang ya untuk yang massa 20 kilo. Otomatis kan lama-lama nanti pasti jatuh ya. Nah, ketika si massa 20 kilo ini udah jatuh, maka berapakah percepatan massa dari 100 kilo? Dengan asumsi bahwa gaya F-nya tidak berubah ya, jadi masih sama nilainya ketika massanya massa 20 kilonya masih di atas massa 100 kilo kayak gitu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk solusinya kuncinya itu untuk menyelesaikan persoalan mekanika Newton dari beberapa objek atau benda, maka kita perlu gambarkan diagram gaya dari masing-masing objek secara terpisah ya, agar lebih mudah menganalisanya gitu. Jadi nggak masalah kita pisahkan aja. Misalkan untuk massa 20 kilo ada gaya apa aja yang bekerja? Pertama udah pasti ada gaya berat. Semua benda pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah ya, ini M2G. Kan ini benda 2 nih. Kemudian karena si massa 20 kilo kontak dengan massa 100 kilo, maka dia ada gaya normal ke atas ya, karena tegak lurus permukaan. Dan tadi dibilang antara massa 20 kilo sama 100 kilo ada gesekan ya. Nah, arah gaya geseknya dia di sini yang untuk massa 20 kilo ya 20 kilo itu ya yang arahnya ke kanan. Ini gaya gesek kinetiknya untuk yang massa 20 kilo. Kenapa dia ke kanan? Karena tadi kan dia relatif bergeraknya ke kiri ya. Di atas sepanjang permukaan massa 100 kilo.
gitu. Jadi kalau dia bergeraknya ke kiri, maka gaya geseknya udah pasti ke kanan. Karena gaya gesek udah pastilah berlawanan dengan arah geraknya ya. Karena kan sifatnya menghambat gerak gitu. Udah oke, cuman ini doang kan yang bekerja, nggak ada lagi gitu. Terus untuk yang massa 100 kilo. Jadi kita gambarkan lagi. Pertama udah pasti ada gaya berat lagi, M1G. Dan dia juga kontak dengan permukaan lantai ya, maka dia juga ada gaya normal gitu. Jadi akan selalu ada gaya normal meskipun dia permukaannya licin. Selama ada kontak maka ada gaya normal ya. Kemudian dia ditarik dengan gaya F ke kanan ya, yang ini. Dan di atas massa 100 kilo itu kan ada gaya gesek antara permukaan 20 kilo tadi kan, massa 20 kilo ya. Nah, karena si massa 100 kilo ditarik ke kanan, maka bagi si massa 100 kilo gaya geseknya adalah ke kiri gitu arahnya, yaitu FK1 nih. Dimana jelas nilai besar gaya mereka itu sama ya, FK1 sama dengan FK2. Tapi untuk arahnya jelas berlawanan. Ini saya ambil hanya bentuk besarnya aja ya, panjangnya sama. Untuk nilai arahnya berlawanan ya, kayak gitu. Jadi ini sifat aksi reaksi sebenarnya untuk yang gaya gesek nih ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, kita siap tinggal menggunakan hukum Newtonnya ya. Kita tinggal terapkan ke pertanyaan di soalnya. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa? Mencari besar gaya gesek antara massa 100 kilo dengan 20 kilo ya. Nah, maka kita bisa gunakan diagram gaya pada massa yang 20 kilo lebih sederhana. Karena kalau massa yang 100 kilo itu kan ada gaya F tarik ke kanan yang belum kita ketahui kan. Jadi baiknya yang lebih mudah kita bisa gunakan massa yang 20 kilo diagram gayanya. Nah ini, oke. Ini diagram gaya untuk yang massa 20 kilo. Nah, setelah itu tentukan arah pergerakannya karena itu jadi arah positifnya, ya. Karena arah geraknya adalah ke kiri, ya, maka nilai percepatannya itu ke kiri yaitu A2-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, inilah sebagai arah positifnya. Jadi arah ke kiri adalah arah gaya yang positif, ya, gitu. Oke, kemudian terapkan ke hukum Newton, ya. Hukum kedua Newton di mana sigma Fx sama dengan M dikali A. Dan untuk sigma Fx-nya kita lihat dari diagram massa 20 kilo yang gaya bekerja pada arah X itu kan hanya FK2 ya, gitu kan. Dan dia arahnya adalah berlawanan arah terhadap arah percepatan. Jadi nilainya adalah minus di sini, minus FK2 ya, sama dengan M dikalikan dengan A, yaitu massa si 20 kilo sama percepatan yang massa 20 kilo ya. Nah, sebenarnya dari sini udah langsung ketahuan ya, karena masanya ada, percepatannya ada. Jadi gaya geseknya pun langsung ketahuan gitu. Tapi kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, nggak apa-apa, tuliskan juga sigma FY-nya ya. Ini meskipun untuk kasus ini nggak perlu, nggak apa-apa, kita jabarkan aja. Untuk sigma FY jelas kalau yang arah Y langsung aja yang ke atas positif, yang ke bawah negatif ya. Jadi Fn2 minus M2G sama dengan 0 gitu. Karena memang arah percepatannya hanya ada pada arah Y ya. Arah X gitu. Jadi arah Y-nya nggak ada. Maka nilainya 0 di sini. Oke. Nah, berhubung karena kita hanya disuruh mencari besar GGC, kita bisa langsung pakai persamaan pertama yang langsung ketemu nilainya minus M2 kali A2. Oke. Substitusikan nilainya M2 20, A2-nya 4 ya. Jadi minus 80 Newton. Gitu. Dan tanda minus ini itu artinya adalah menunjukkan arah gaya gesek kinetik berlawanan dengan arah percepatan atau arah gerak benda. Karena memang udah pasti gaya gesek itu berlawanan arah dengan percepatannya ya. Nah, seperti itu. Oke. Dari kasus ini kalian bisa perluas lagi sebenarnya, yaitu bisa mencari nilai koefisien gesek kinetiknya. Karena gaya geseknya kan udah diketahui nilainya ya. Gaya gesek itu kan rumusnya adalah mu k dikali Fn kan. Dan Fn-nya kan nggak lain adalah ini. Fn-nya yaitu M kali G. Jadi nanti Fk ini dijabarin mu k dikali Mg. Nanti dari situ dapat mu k-nya berapa deh. Tuh, jadi itu versi lengkapnya. Kalau mau dipakai dua persamaan ini ya. Kayak gitu. Oke. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B,
berapa besar gaya total yang bekerja pada massa 100 kilo? Ingat gaya total berarti resultan gaya atau sigma F-nya ya. Kita bisa peroleh langsung dari hukum kedua Newton, di mana yang terpenting kita lihat dulu gambaran gayanya yang bekerja ya. Nih. Ini gambaran gaya yang bekerja dan tentukan arah pergerakan benda atau arah percepatannya. Di sini arah percepatannya adalah ke kanan, maka itu arah positifnya ya. Gitu dengan percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung terapkan dengan hukum Newtonnya sigma Fx sama dengan M dikali A. Dan kebetulan karena kita disuruh mencari besar gaya total ya, jadi kita mencari sigma Fx-nya aja nih. Karena sigma Fy-nya udah pasti 0 ya, jadi nggak usah dihitung gitu. Kecuali Fy-nya pun nggak seimbang, maka kita harus jumlahkan juga ya gitu. Oke, ini sigma Fy-nya udah 0 karena dia seimbang antara gaya normal dengan gaya berat ya. Gitu. Jadi kita tinggal perhitungkan yang sigma Fx-nya. Dan karena disuruh hanya mencari gaya total, berarti udah langsung sigma F-nya ya. Yaitu langsung pakai rumusannya M dikali A, masanya 100 kilo. Percepatannya 6 meter per sekon kuadrat atau 600 Newton ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian dari besar gaya totalnya kita disuruh mencari apa? Gaya F-nya ya. Maka kita tinggal jabarkan di mana sigma Fx sendiri itu nilainya adalah gaya F yang kita tarik ke kanan ini positif karena searah dengan arah percepatan. Kemudian dikurangi dengan gaya gesek kinetik ya. Dah tinggal masukkan nilainya. Tuh, jadi sigma Fx-nya adalah 600 Newton. F-nya kita cari dan gaya gesek kinetik untuk benda satu kan sama dengan yang benda kedua ya. Yaitu sama-sama 80 Newton, hanya beda arah aja ya. Jadi langsung aja pakai nilainya 80 Newton di sini. Oke. Maka langsung ketemu F-nya sebesar 680 Newton. Ya, kayak gitu. Oke. Saya rasa gampang ya, nggak ribet untuk soalnya ini. Jadi memang kelihatannya aja ribet kasusnya menumpuk seperti itu, makanya agar lebih mudah menganalisisnya kita bisa pisahkan ke masing-masing bendanya atau objeknya ya. Oke, kemudian yang C kita disuruh mencari apa? Setelah massa 20 kilo itu jatuh dari massa 100 kilo, maka gaya yang bekerja itu hanya gaya F-nya aja sekarang. Jadi tidak ada lagi gaya gesek kinetik antara kedua benda. Sehingga gambaran gaya yang bekerja itu sekarang hanya seperti ini. Gitu. Oke. Artinya hanya bekerja gaya F di sini yang bekerja ya, yaitu nilainya 680 Newton. Karena dibilangnya gaya F-nya masih sama ya, dengan asumsi seperti itu. Jadi F-nya 680 Newton ini dia bekerja pada benda yang seluruhnya memberikan percepatan pada benda ini gitu. Jadi udah pasti si benda ini akan bergerak lebih cepat ini. Karena beban 20 kilonya udah nggak ada kan gitu ya. Jadi dengan hukum Newton sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma Fx-nya jelas hanya F doang ya, F besar doang di sini. Jadi F sama dengan M1 dikali A1. Kita disuruh mencari percepatan bendanya. Maka A1 sama dengan F dibagi M1 ya. F-nya adalah 680 Newton dan masanya adalah 100 kilo. Jadi dapat percepatannya 6,8 meter per sekon kuadrat. Nah, lihat nilainya lebih besar dari sebelumnya kan? Karena yang sebelumnya kan 6 meter per sekon kuadrat ya. Yaitu. Jadi pasti lebih cepat pergerakannya. Karena massa 20 kilonya sudah nggak ada gitu. Oke. Ya, jadi gambarannya seperti itu untuk penggunaan rumus hukum Newtonnya ya. Oke. Saya rasa nggak ribet ya untuk yang ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang nomor 3-nya ya. Untuk nomor 3 ini masih sama, masih berkaitan dengan hukum Newtonnya, tapi ini nggak cuman yang gerak linier, yaitu berkaitan dengan gerak rotasinya ya. Dan juga bisa menyinggung mengenai hukum kekekalan energi ya, kita lihat. Nah, di sini kasusnya adalah ada sebuah mobil yang masanya 1200 kilo sedang diangkat ke atas air dengan kerekan ya. Jadi drum kerekan ini mengangkat mobilnya nih. Jadi awalnya mobilnya di dalam air tenggelam gitu, diangkat ya sampai ketinggian 5 meter di sini. Kemudian di saat mobil tadi berada di atas air ya, yang sudah sampai 5 meter ini,
Ternyata kotak roda giginya rusak nih, jadi sempat macet dia. Sehingga dengan kata lain drum, kerekan sama si katrol dia akan bebas berputar nih. Karena udah nggak ada lagi gaya pengangkatnya ya. Jadi artinya dia pasti akan bebas berputar, tergantung dari si massa mobilnya ini ya, gitu. Kemudian selama mobil jatuh, jadi pastikan kemungkinan dia mobilnya jatuh ya. Jadi setelah macet nih sampai ketinggian 5 meter, karena nggak bisa narik lagi, maka nanti mobilnya jatuh. Dan selama mobil itu jatuh, tidak ada slip di antara tali, roda katrol, dan drum kerekan. Artinya semua katrol sama drum kerekan ini dia ada rotasinya ya, ada perputarannya gitu. Nah, karena ada perputaran ini maka nanti akan berkaitan dengan gerak rotasi dari hukum Newtonnya ya. Kecuali kalau di sini slip dia udah pasti nggak ada rotasi atau nggak ada torsi ya gitu. Oke, makanya di sini diketahui nih momen inersia dari drum kerekannya sekian, ini I-nya sekian untuk yang 320 untuk yang massa drum 320 dan momen inersia dari roda katrolnya yang ini adalah 4 kg meter persegi. Jari-jari drumnya 0,8 meter dan jari-jari katrolnya 0,3 meter ya. Dengan asumsi bahwa mobil mulai jatuh dari keadaan diam, jadi pas macet tadi dia sempat diam di sini ya, di ketinggian 5 meter, kemudian jatuh gitu. Maka tentukan kecepatan mobil saat menumbuk air. Jadi pas ketika di atas permukaan air di sini ya, kayak gitu. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya, dalam penyelesaian kasus ini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan dua cara ya, yaitu dengan menggunakan konsep hukum Newtonnya atau bisa juga dengan konsep hukum kekekalan energi. Nah, gini kita akan bahas dua-duanya ya. Dari konsep hukum Newton seperti apa, dari konsep hukum kekekalan energi seperti apa ya. Oke. Kalau kita ingin menggunakan hukum Newton, maka hal terpenting adalah selalu gambarkan semua diagram gaya yang bekerja pada sistem ya. Maka diperoleh nanti gambaran gayanya seperti ini nih. Tuh, jadi kita rinci semua bentuk gaya yang bekerja di sistem ya. Sistem kita di sini ada 3 bentuk, yaitu ada mobil yang tergantung dengan tali ya. Kemudian ada katrol yang berputar tadi kan, sama yang drum kerekan ini yang berputar juga kan, gitu. Jadi kita harus merinci tiap bagian di sini arah-arah gayanya seperti apa ya, gitu. Oke. Untuk arah-arah gayanya yang paling gampang kita lihat mobilnya dulu yang tergantung di sini. Mobil udah pasti dia akan bekerja gaya berat ya, karena ada massanya, udah pasti ada gaya beratnya ke bawah dan karena dia diikat dengan tali, maka ada gaya tegang tali ke arah atas ini ya, gitu. Dan arah gaya tegang tali itu selalu arahnya keluar benda, karena kan sifatnya tali itu kan mengangkat ya, jadi arahnya udah pasti keluar dari bendanya. Nah, di sini saya sebutnya sebagai T1 nih, tegangan tali yang ada di mobil di sini ya. Kemudian untuk di katrol ada 2 tali yang bekerja di sini. Nah, ini saya meskipun talinya sama ya, ini kan saling terhubung talinya kan. Tapi saya bedakan di sini ada T1 sama T2. Loh, kenapa berbeda di sini? Kenapa enggak di sini T1 juga gitu? Kan talinya sama, ya. Oke, jadi untuk kasus ini harus hati-hati. Karena di sini katrolnya berputar, berotasi, tidak ada slip nih, maka nilai tegangan tali di kedua sisi ini itu udah pasti berbeda, nggak mungkin sama, ya. Kecuali kalau katrolnya slip nih, nggak berputar, maka ini jelas nanti nilai tegangan talinya sama. Di sini pun nanti akan T1, bukan T2 ya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau si katrolnya berputar, jadi seolah-olah meskipun dia satu tali, seolah-olah itu tali yang terputus gitu. Karena yang talinya itu menyatu dengan si katrolnya ya, yang membuat si katrolnya itu berputar. Jadi kayak semacam terputus di sini antara tali yang di sini dengan yang ini. Makanya ada perbedaan nilai tegangan talinya ya. T1 sama T2 ya. Jadi untuk kasus benda yang berotasi, maka nilai tegangan tali ya, yang menempel di katrol itu di antara kedua sisi nilainya berbeda ya. Gitu. Kemudian untuk yang drum jelas hanya ada gaya tegang tali satu doang yang di sini yang bekerja ya, yang arahnya ke sini. Ini T2-nya nih. Dah gitu kan.
Udah semua kita gambarkan gaya-gayanya, maka tinggal tentukan arah percepatan pergerakan bendanya. Kita lihat untuk yang bagian mobil kan bergeraknya ke bawah kan, maka itulah arah percepatannya ya. Jadi arah percepatan benda atau sistemnya ini nilainya A ke bawah yang untuk yang bagian sini. Kemudian arah percepatan untuk yang ini kan pasti talinya bergerak ke arah sini ya. Nah, jadi arah percepatannya adalah ke arah sini ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian baru kita bisa terapkan hukum Newtonnya ya. Oke, kita terapkan untuk yang mobil dulu yang paling gampang, yaitu sigma Fy sama dengan M dikalikan AY, karena tergantung pada arah Y ya. Jadi M dikalikan dengan AY di sini. Dan untuk sigma Fy sendiri, untuk komponen gaya di sini, karena arah percepatannya ke bawah, maka yang jelas Mg akan bernilai positif, T1 bernilai negatif ya. Jadi Mg min T1 sama dengan M untuk percepatan pada arah sumbu Y. Berarti kan percepatan sistemnya atau benda ya. Jadi sama aja dengan A-nya. Kayak gitu. Ini untuk yang bagian mobil. Kemudian untuk yang bagian katrol kita pakai yang sigma torsi. Karena ini berkaitan dengan gerak rotasi. Jadi bukan sigma Fy ataupun Fx ya, tapi sigma tau. Sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Ini saya lupa lambangkan K di sini untuk katrol maksudnya. I katrol, momen inersia katrol dikalikan dengan percepatan sudut dari katrolnya ya. Dan untuk torsi yang bekerja di katrol yang di sebelah sini itu ada T1 sama T2. Dan definisi torsi itu kan nilainya sama aja dengan gaya dikalikan dengan panjang lengannya, atau dengan kata lain jarak tegak lurusnya dengan gaya ya. Jadi kalau kita lihat ini kan gaya T1 ke arah sini, maka jarak tegak lurusnya nggak lain adalah jari-jari katrol ya. Begitu juga untuk yang T2, ini jarak tegak lurusnya adalah jari-jari katrol ya. Jadi udah pasti T1R sama T2R nih nilainya. Nah, tapi kenapa di sini T1R-nya yang positif dan T2R-nya negatif? Itu tergantung dari arah perputaran katrol. Nah, kita bayangkan di sini kalau mobilnya dia bergerak ke bawah, jatuh ke bawah, berarti kan si katrol akan cenderung berputar searah jarum jam ya. Dia pasti akan berputar searah jarum jam. Itu artinya berarti arah perputaran searah jarum jam itu adalah arah positifnya dari katrol dari torsinya ya. Gitu. Sekarang kita lihat T1. Kalau T1-nya ke sini, kita kasih gaya ke arah sini, maka si katrol pasti akan berputar ke arah searah dengan perputaran arah jarum jam ya. Kayak gitu. Makanya si T1 ini dia bernilai positif karena sesuai dengan arah pergerakan katrolnya ya, gitu. Tapi untuk yang T2, kalau kita tarik ke sini, T2 ke sini, ini kan cenderung akan memutar katrolnya berlawanan jarum jam ya. Makanya dia nilainya negatif karena berlawanan dengan arah perputaran dari katrol yang sebenarnya ya, yaitu searah jarum jam ya. Jadi T1R min T2R kayak gitu. Dan sama dengan I momen inersia katrolnya, alfanya diganti karena kita nggak diketahui percepatan sudut katrol ya. Jadi alfanya diganti dengan A per R di sini, yaitu percepatan linear system dibagi dengan jari-jari katrolnya. Oke. Kemudian yang satu lagi untuk yang drum kerekannya, untuk sigma torsinya ID dikalikan alfa ya. Ini juga harusnya alfa drumnya, karena nggak mungkin alfanya sama, belum tentu alfanya sama ya antara ini dengan ini ya. Jadi momen inersia drum dikalikan dengan percepatan sudut dari drumnya. Oke, kita perhatikan untuk torsinya dulu. Gaya yang bekerja di sini jelas hanya ada T2 ya. Dan T2 itu arahnya adalah searah dengan perputaran dari katrolnya, drumnya. Karena kalau kita bayangkan mobilnya jatuh ke bawah, katrol berputar searah jarum jam, maka drum pun juga akan berputar searah jarum jam ya. Dan T2 ini kalau kita kasih gaya ke arah sini, maka akan cenderung memutar si drumnya itu searah dengan jarum jam ya. Jadi sesuai dengan arah pergerakan drumnya, maka nilainya positif. Jadi T2R, ini R besar artinya berarti untuk yang jari-jari drum saya bedakan ya. Sama dengan momen inersia drumnya, maka alfanya diganti lagi.
yaitu percepatan linear sistemnya dibagi dengan jari-jari drum ya. Kayak gitu. Oke, nah dari sini kita tujuannya buat apa sih mencari semua rumusan gaya di sini? Tadi yang ditanyakan adalah apa? Mencari kecepatan mobil ketika jatuh di permukaan sini kan? Untuk mencari kecepatan ya, kecepatan mobil di permukaan ini, berarti kita harus pakai rumusan GLBB. Karena kan ada percepatan sistem, kemudian kecepatan awal mobil ya, dan ada jarak pisahnya ya kan? Nah, jadi kita bisa pakai rumusan yang ini. Nah, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya. Jadi V0-nya diketahui di soal dia diam awalnya, jadi V0-nya 0 dan S ini sama aja ketinggiannya ya, sama aja ketinggiannya yaitu 5 meter. Dan A-nya yaitu didapat dari sini nih. Jadi persamaan ini tujuannya adalah untuk mencari percepatan sistemnya ya. Yang nanti kita substitusikan ke sini untuk mencari besar kecepatan akhirnya yaitu pas di permukaan air di sini ya gitu. Oke, langsung saja kita evaluasi persamaannya. Yang paling gampang kita rubah dulu yang bagian mobil, persamaan bagian mobil di mana Mg min T1 sama dengan M dikali A. Kita pindah ruaskan T1 ke sini, MA-nya ke sini ya, berarti T1 sama dengan Mg minus MA, ya kan? Kayak gitu. Nah, kenapa di sini kita bikin T1 sama dengan kayak gini? Artinya kita ganti nanti semua nilai T1 diganti dengan Mg min MA. Karena kita nggak butuh gaya tegang talinya, kita butuh nilai percepatannya ya. Jadi T-nya nanti kita ganti dengan bentuk ini. Oke. Itu dari bagian mobil. Sekarang untuk yang bagian drumnya. Bagian drum persamaannya ini ya, maka kalau dirubah jadinya T2 itu sama dengan ID dikali A per R besar kuadrat. Ini juga nanti sama, kita substitusikan untuk yang bagian T2 ya. T2 kita ganti dengan nilainya seperti ini. Oke. Yaitu disubstitusikan ke persamaan yang satu lagi yang berkaitan dengan bagian katrol. Yang ini kan. T1R min T2R sama dengan IK dikalikan A per R. Atau ini sama-sama dibagi R ya. Atau gampangnya R ini kan bisa kita keluarin nih. Kita keluarin R-nya nanti dalam kurung T1 min T2 ya. R-nya pindahkan ke sini, maka nanti dapat bentuk suku yang ini. Tuh, T1 min T2 sama dengan I katrolnya dikalikan A per R kuadrat ya. Dari sini baru dua persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan masuk ke persamaan yang ini, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi T1 diganti nilainya menjadi Mg minus MA. Yang T2 nilainya diganti menjadi ID dikalikan A dibagi dengan R besar kuadrat ya. Sama dengan IKA per R kecil kuadrat. Oke. Nah, terus di sini apa lagi? Kita kan mau mencari A-nya kan? Maka semua yang ada nilai A-nya kita pindahkan ke kanan biar digabung. Kita pindahkan ke kanan. Yang bagian ID ke kanan jadi plus IDA per R besar kuadrat. Yang MA pindah ke kanan jadi plus MA. Tuh ya kan, tinggal MG yang di kiri. Kemudian dari sini A-nya kita bisa keluarkan. Maka nanti diperoleh bentuk A-nya adalah Mg dibagi itu ya. IK per R kecil kuadrat ditambah ID per R besar kuadrat ditambah M. Sudah ketemu A-nya, baru dimasukkan ke sentuhan terakhir ya. Oke. Di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS atau H di sini ya, 2AH gitu. Jadi sama aja V-nya ketemu segini. Jadi si A-nya dikalikan dengan 2S atau 2H aja ya, maka ini dikalikan dengan 2H jadi 2MGH. Tuh. Karena ini kuadrat berarti kan jadinya diakarin ya. Seperti itu. Inilah besar kecepatan mobil ketika menumbuk permukaan air tadi. Ya, kalau kita pakai cara konsep hukum Newtonnya. Jadi kita harus lihat perbagian sistem dengan menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja. Memang repotnya seperti itu hukum Newton. Jadi kita harus merinci detail semua gaya yang ada di situ, yang bekerja di situ. Oke, ya. Nah, itu untuk cara yang pakai hukum Newton.
Oke, cara yang kedua, kita bisa gunakan konsep hukum kekekalan energi. Untuk penggunaan hukum kekekalan energi itu harus hati-hati, karena nggak semua kasus bisa dengan cara ini ya. Hukum kekekalan energi bisa berlaku kalau di dalam sistem itu tidak ada gangguan dari luar ya. Artinya entah itu ada gaya gesekan sistem ataupun gaya hambat udara gitu ya. Maka kalau ada hal-hal seperti itu, jadinya nanti hukum kekekalan energi jadi nggak berlaku. Karena energi sistem pasti akan berubah. Entah itu ada disipasi energi ya, gitu. Ada energi yang hilang seperti itu. Karena di sini kasusnya adalah sistemnya bisa dibilang tidak ada gaya gangguan ya. Karena hambatan udara diabaikan kan, gitu. Jadi nggak ada gaya hambatan atau gaya gangguan, maka pasti akan berlaku hukum kekekalan energi ya. Di mana hukum kekekalan energi menyatakan energi mekanik awal sistem sama dengan energi mekanik akhir sistem. Ini untuk initial, F ini untuk yang final. Gitu. Jadi kuncinya untuk menggunakan hukum kekekalan energi, pertama syaratnya dulu tadi, nggak boleh ada gangguan dari luar. Kemudian untuk menerapkannya, kita harus milih keadaan awal yang dikaji di mana, kemudian keadaan akhirnya di mana. Gitu. Untuk keadaan awal, karena jelas tadi kasusnya adalah si mobil dia macet di ketinggian 5 meter, nah berarti itu keadaan awal sistemnya, yaitu berada pada ketinggian 5 meter tadi si mobilnya menggantung ya, kayak gitu. Dan untuk keadaan akhirnya di mana? Yaitu dikaitkan dengan besaran yang kita cari, yaitu kecepatan mobil ketika jatuh tepat di permukaan air ya. Artinya berarti posisinya tepat di permukaan air tadi, menumbuk permukaan air tadi. Itulah keadaan air yang kita pilih di situ. Oke. Setelah semua keadaan yang kita ambil sudah kita pilih, maka tinggal tentukan energi apa saja yang bekerja di situ. Maka nanti jabarannya seperti ini. Kita lihat untuk yang energi mekanik di keadaan awal. Di keadaan awal, ingat mobil dia hanya menggantung pada ketinggian 5 meter. Kalau ada ketinggian, maka udah pasti ada energi potensial mobilnya di sini ya, gitu. Dan sistem yang lain gimana? Kayak katrol sama drumnya, itu kan diam, nggak berputar. Maka tidak ada energi di situ ya, hanya ada energi potensial dari mobil, gitu. Kemudian untuk yang keadaan akhirnya, ketika mobil tepat menumbuk di permukaan air, itu kan sudah nggak ada ketinggian ya. Tapi mobil punya kecepatan, maka jelas ada energi kinetik dari mobilnya. Gitu. Kemudian kita lihat katrol sama drumnya, drum kerekannya. Katrolnya kan selama mobil jatuh kan berputar ya, maka jelas ada energi kinetik rotasi dari katrolnya. Oke. Untuk drum juga sama, dia juga pasti berputar ya, karena nggak slip gitu, karena kan dibilangnya gitu. Jadi nilai K untuk yang drum juga jelas hanya ada energi kinetik rotasi untuk yang drum ya, seperti itu. Jadi dari persamaan ini, persamaan energi di sini bisa kita katakan bahwa energi potensial mobil tadi itu seluruhnya digunakan untuk membuat dirubah menjadi energi kinetik mobilnya ketika jatuh ditambah dengan rotasi katrolnya ditambah dengan rotasi drumnya ya, kayak gitu. Oke, selebihnya kita jabarkan semua gaya rumusannya. Untuk energi potensial itu adalah mg dikalikan h ya, mgh. Untuk yang mobil, karena dia kinetiknya mobilnya bergerak lurus, maka langsung aja setengah mv kuadrat. Untuk yang katrol, karena dia berputar, energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat ya. Jadi setengah I katrol dikalikan omega katrol kuadrat, kemudian ditambah untuk yang rotasi drum juga sama. Setengah I drumnya dikalikan omega drum kuadrat. Oke. Gitu. Tapi kan dari besaran ini kita nggak diketahui omeganya ya. Maka dirubah dulu, di mana hubungannya omega itu adalah V per R. Kecepatan linear dikalikan dengan jari-jarinya. Untuk katrol berarti pakai jari-jari katrol yang R kecil ya. Yang drum berarti pakai yang jari-jari katrol yang R besar. Oke. Untuk V-nya jelas sama, karena baik katrol sama drum dia terhubung dengan tali yang sama. Jadi kecepatan linearnya dia akan sama ya.
itu. Oke, substitusikan ke sini. Maka nanti bentuknya seperti ini, ya. Tinggal sederhanakan, kita kali 2 aja biar setengahnya hilang ya. Biar bentuknya bagus, 2 MGH, ini tinggal MV kuadrat. Ini jadi IK V kuadrat per R kuadrat, yang ini jadi ID V kuadrat per R kuadrat. Kemudian kita keluarkan V-nya, karena itu yang kita cari, maka dapat bentuknya seperti ini ya. Tinggal ini dibagi ke sini, lalu diakarin. Jadi ketemu tuh bentuknya sama, ya kan? Gitu. Jadi kita bisa pakai konsep kekekalan energi ataupun pakai yang hukum Newtonnya ya. Selebihnya dari sini kita tinggal substitusikan angkanya, nanti dapat hasilnya itu kecepatan mobil adalah sekitar 8,21 meter per sekon. Ya, substitusikan aja tinggal angka yang sudah diketahui di soal ya. Kayak gitu, ini saya langsung hasil lahirnya aja. Oke, seperti itu. Yang penting di sini adalah kalian mengerti alur alur ceritanya gitu, alur pengerjaannya. Kenapa kita pakai ini gitu, kenapa harus begini gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk penerapan dari hukum Newton sama yang kekekalan energi ya. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Sekarang untuk penerapan dari hukum kekekalan momentum. Kalau untuk hukum kekekalan momentum, maka yang terpenting adalah langsung tentukan arah positif negatif kecepatan. Karena itu penting banget arah positif negatif kecepatan. Untuk yang momentum 2 dimensi, ya anggap aja kita tinggal bikin sumbu X-nya sebagai sumbu X yang ke kanan positifnya, yang ke kirinya negatif, sumbu Y ke atasnya positif, ke bawahnya negatif ya, seperti itu. Selebihnya kalian tinggal terapkan hukum kekekalan momentumnya. Oke, sekarang untuk kasusnya. Ada sekeping massa 5 kilo bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, yang ini ya. Kemudian mendekati kepingan identik yang diam di atas S tanpa gesekan yang ini. Jadi dia sama, masanya 5 kilo juga tapi diam. Dan di atas S tanpa gesekan, artinya kalau di sini memang ada gesekan nanti nggak berlaku hukum kekekalan momentum ya, gitu. Jadi hukum kekekalan dia berlaku kalau tidak ada gangguan-gangguan dari luar ya. Prinsipnya seperti itu. Makanya di sini kita asumsikan tanpa ada gesekan. Oke, tumbukannya ya. Jadi di sini awalnya diam untuk yang benda kedua nih. Nah, terusnya setelah tumbukan, keping pertama bergerak menjauhi dengan kecepatan V1. Oh, jadi ini keping pertama, ini benda 1 ya. Setelah tumbukan dia bergerak dengan kecepatan V1 dan sudutnya adalah 30 derajat terhadap arah horizontal. Kemudian yang kepingan 2 yang dengan kecepatan 2 meter per sekon ini, dia juga menjauh dengan kecepatan V2 tapi arah sudutnya adalah 60 derajat ya. Gitu. Maka yang A tentukanlah kecepatan V1 sama V2. Jadi setelah tumbukan ini, dan yang B, tentukanlah apakah tumbukannya itu termasuk elastik atau tidak. Oke, kita harus menentukan jenis tumbukannya ya. Oke, langsung saja untuk penentuan kecepatan yang kita bisa terapkan hukum kekekalan momentum pada masing-masing komponen arahnya. Karena ini 2 dimensi ya. Jadi pisahkan aja kekekalan momentum pada area X seperti apa, yang arah Y seperti apa ya. Untuk yang arah Y, momentum awal pada arah X sama dengan momentum akhir pada arah X-nya ya. Maka kita lihat untuk yang keadaan awalnya, yang benda pertama karena ini diam, maka jelas nggak ada momentumnya. Jadi hanya momentum dari sini nih untuk keadaan awalnya, yaitu dari massa 2 dengan V-nya 2 ya. Jadi M2 kali V. Itu doang untuk yang keadaan awal yang pada arah X. Nah, kemudian untuk yang keadaan akhirnya setelah tumbukan, yang benda 1 kecepatannya V1 tapi membentuk sudut 30 derajat. Karena kita mau mencari yang Vx yang sebelah sini dan arahnya kemana nih? Ke kanan ya. V1x-nya ke kanan, maka dan dia letaknya di samping sudut 30, berarti sama aja pakainya cos kalau samping sudut. Makanya di sini pakainya V1 cos dia ya. Cos theta 1, theta 1-nya adalah 30 derajat. Jadi M1 V1 cos theta 1. Oke. Untuk benda 2 setelah tumbukan, dia kecepatannya ke arah sini V2-nya, tapi membentuk sudut 60. Dan kita lihat untuk komponen X-nya, lagi-lagi ke arah kanan juga ya, jadi positif juga tuh. Dan letaknya ada di samping sudut 60, maka pakainya cos juga.
M2 V2 cos theta 2 ya. Kebetulan karena masanya sama, kita langsung ganti aja sebagai masanya M gitu. Atau kita mau langsung coret nggak apa-apa ya, kita langsung coret juga nggak apa-apa karena kan sama semua. Kecuali masanya berbeda. Dan untuk sudutnya tadi theta 1 30, theta 2 60. Jadi inilah untuk yang persamaan momentum yang pada arah X-nya ya. Kayak gitu. Untuk yang arah Y-nya, sama juga tentukan besar momentum pada arah Y dan pada arah keadaan awalnya dan arah Y untuk yang keadaan akhirnya. Oke, untuk yang keadaan awal jelas momentum pada arah Y itu 0. Karena ini diam, yang ini hanya bergerak pada sumbu X, nggak pada sumbu Y, maka nggak ada momentum pada arah Y. Jadi udah jelas adalah 0. Untuk yang momentum akhirnya, kita lihat yang V1. V1Y itu komponennya ke arah sini ya, ke arah atas. Makanya tandanya di sini plus. Dan untuk letak sudutnya adalah di depan sudut 30 derajat. Makanya pakainya sin. Jadi M1 V1 sin theta 1 ya, gitu. Kemudian untuk yang V2, V2Y kalau kita bikin komponennya ke arah bawah ya, negatif ya. Makanya di sini min. Dan letak sudutnya dia ada di depan sudut, letak vektornya di depan sudut. Makanya pakainya sin. Jadi minus M2 V2 sin theta 2. Oke. Substitusikan nilainya, masanya sama, kita lambangkan dengan M aja langsung ya. Nanti kita coret masanya dan sudut theta 1 30, theta 2-nya 60. Jadi inilah persamaan untuk yang arah sumbu Y-nya ya. Jadi nanti dari dua persamaan ini kita tinggal eliminasi ataupun substitusi buat mencari V1 sama V2 kan gitu. Tapi sederhanakan dulu bentuknya ya. Kita sederhanakan untuk yang persamaan 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 60 setengah ya. Jadi karena kebetulan angkanya bagus nih, V-nya 2, ya kita pakai yang bentuk matematisnya aja ya, biar angkanya bagus ya. Gitu. Oke, kemudian untuk yang persamaan keduanya, sin 30 setengah, sin 60 setengah akar 3 ya, gitu. Kalau di sini saya pakai caranya substitusi. Jadi kita cari hubungan V1 sama V2 dari persamaan kedua ini, kemudian kita substitusikan ke persamaan pertama di sini ya. Oke, dari persamaan kedua ini, kalau yang ini kita pindahkan ke sini ya, nanti setengahnya saling coret, maka bersisa V1 sama dengan akar 3 V2 ya. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama tadi, yang ini. Yang setengah akar 3 V1-nya adalah akar 3 V2, nanti substitusi ke sini ya. Nanti akar 3 dikalikan dengan akar 3, 3 lihat setengah jadinya 3/2. Maka diperoleh seperti ini tuh. Ya kan? Oke, ini kita tinggal jumlahkan. 3/2 tambah setengah per 2 kan 4/2 atau sama aja 2 ya. Artinya V2-nya nilainya sama dengan 1. Jadi 2V2 sama dengan 2, berarti kan V2-nya 1 ya, 1 meter per sekon. V2 ketemu, otomatis tinggal substitusi ke sini, kan diketemuin. Diketahui dah nilai V1-nya ya, yaitu nilainya adalah akar 3 atau sekitar 1,7 meter per sekon ya. Seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi tinggal pisahkan momentumnya pada arah X dengan arah Y. Nah, terusnya untuk yang B. Untuk menentukan apakah tumbukannya elastik atau tidak, kita bisa cek dari koefisien restitusi. Karena kita tahu kalau koefisien restitusinya E-nya 0 hasilnya ya, berarti dia artinya tidak lenting sama sekali. Tapi kalau dia E-nya sama dengan 1, berarti dia lenting sempurna ya. Kalau di antara 0 sama 1, maka tumbukannya dia lenting sebagian atau ya lenting sebagian gampangnya ya. Kayak gitu. Oke, tapi sebelum gunakan rumus itu, maka kalian rinci dulu kecepatan awal sama akhir dari masing-masing benda. Untuk benda 1, kecepatan awalnya 0, yang ini ya benda 1, dia diam, makanya 0. Setelah tumbukan V1 tadi akhirnya adalah 1,7 atau akar 3 tadi kan. Ya, kemudian benda 2 yang awalnya di sini kecepatannya 2. Setelah tumbukan keadaan akhirnya V2-nya adalah 1 ya. Nah, ingat dalam perhitungan koefisien restitusi tanda plus minus arah itu nggak dipakai.
hanya besarnya aja ya. Harus diperhatikan kayak gitu. Makanya di sini nggak ada yang arahnya minus ataupun plus gitu, hanya diperhatikan besarnya aja. Ya, kemudian tinggal terapkan ke persamaan restitusinya yaitu yang ini. V1 final minus V2 final dibagi V2 inisial min V1 inisial. Atau kadang orang juga ada yang menulis bentuknya di sini minus nih. Tapi kalau di sini minus, maka ini bukan V1 dulu. V2 dulu dikurangi V1 final. Jadi prinsipnya sama aja ya rumusnya. Nggak usah dibingung, nggak usah dipusingin ya. Oke. Tinggal substitusi angkanya. V1 akhirnya adalah 1,7, V2 akhirnya adalah 1 ya. Kemudian V2 awalnya ini 2, V1 awalnya adalah 0. Jadi kalau dihitung nilainya 0,7 dibagi 2 yaitu sekitar 0,35. Artinya dia nggak sempurna, nggak lenting sempurna, bukan juga tidak lenting sama sekali, yaitu yang tumbukannya lenting sebagian karena koefisien restitusinya di antara 0 sama 1 yaitu 0,35. Jadi hasilnya adalah tumbukannya tuh hanya lenting sebagian ya. Seperti itu. Oke, jadi itu penerapan untuk penentuan apakah tumbukannya elastik atau tidak ya. Nah, yang terakhir untuk yang nomor 5 terkait dengan mekanika fluida. Kalau untuk yang nomor 5 di sini saya fokuskan kasusnya untuk benda-benda terapung ya. Jadi kita gunakan prinsip Archimedes aja di sini di mana besar gaya angkat suatu benda itu nilainya sebanding dengan besar atau berat dari fluida yang dipindahkan oleh benda itu sendiri ya. Nah, di sini kasusnya sebuah benda padat homogen mengapung di atas air dan dengan 80% volumenya di bawah permukaan air. Jadi kalau dia dicelupkan di dalam air, ternyata 80% volumenya dia di bawah permukaan air. Ketika ditempatkan di cairan kedua, benda yang sama itu mengapung di atas cairan itu dengan 72% volumenya di bawah permukaan zat cair. Jadi hanya 72% yang tercelup gitu ya. Yang ditanya adalah tentukan massa jenis benda dan massa jenis relatif cairan tersebut. Nah ini massa jenis relatif ini artinya berarti perbandingan massa jenis antara massa jenis cairan dengan massa jenis air ya. Karena kalau untuk yang massa jenis fluida biasanya kita acuannya adalah air ya. Yang nilainya kan kita tahu yaitu 1000 kg per meter kubik gitu. Oke. Karena di sini ada dua tipe cairan, air sama yang cairan yang nggak kita ketahui, maka kita tentukan masing-masing dulu. Kita terapkan untuk yang cairan air dulu ya. Tapi di sini kita asumsikan dulu, misalkan aja ada besaran V ini kita sebutnya sebagai volume benda ya, karena kan volumenya belum diketahui nih. Jadi misalkan aja volume bendanya adalah V dan volume yang tercelup zat cairnya adalah V aksen ya. Di mana untuk W-nya berat benda di udara nih M kali G kan. Tapi M sendiri adalah rho V ya, rho VG. Di mana rho adalah rho bendanya, V tadi volume benda dikalikan gaya gravitasinya ya. Ini berat benda di udara. Dan berat fluida yang dipindahkan atau gaya angkatnya ya mirip-mirip bentuknya kayak gini. Hanya bedanya dipakainya rho fluidanya nih. Karena kasus kita ini pakai yang air dulu, ini saya lambangkan dengan W, artinya water, air ya. Rho air dan V aksen ini berarti volume yang tercelup di dalam air tadi. Yaitu 80% tadi kan untuk yang air. Oke? Seperti itu ya. Jadi untuk gaya angkat itu atau gaya apung dia nilainya sama rho VG, hanya bedanya pakai rho cairannya dikalikan dengan volume yang tercelupnya. Gitu. Ya. Dan karena bendanya mengapung dan seimbang, artinya dia tidak ada pergeseran kanan kiri ya. Di sumbunya juga dia tetap, maka kita bisa terapkan hukum Newton yang kedua, sigma Fy-nya sama dengan 0, yaitu total gaya yang bekerja pada arah Y sama dengan 0, kan seimbang ya. Untuk menghubungkan gaya angkat yang bekerja pada benda ke dalam dua cairan yang berbeda tadi. Jadi kita hitung per masing-masing cairan, oke? Kita terapkan dulu untuk yang cairan air dulu ya. Jadi kalau kita terapkan hukum Newton untuk benda yang terapung di atas air, di mana sigma Fy sama dengan 0, yaitu adalah Fa dikurangi Mg. Ini gaya angkat. Gaya angkat jelas arahnya ke atas ya, positif dia.
Mg arahnya ke bawah berarti negatif. Jadi Fa minus Mg sama dengan 0 ya. Dimana gaya angkat tadi adalah ini. Rho air dikalikan volume yang tercelup dikalikan G. Dan Mg-nya adalah rho Vg ya. Dari sini kita nanti akan diperoleh bentuk rho bendanya tuh. Ya, kan G-nya hilang. Rho V-nya pindah ke sini ya. V-nya nanti pindah ke sini jadi dibagi maka dapat bentuk yang ini ya. Sudah substitusikan semua nilainya. Rho air adalah 1000 ya. V yang tercelup untuk air 80% berarti sama aja 0,8 volume ya. Nah, nanti kan V-nya coret tuh. Jadi diperoleh rho bendanya adalah 800 kg per meter kubik. Tuh, untuk yang cairan seperti itu. Jadi gampang untuk yang prinsip Archimedes ya. Yang penting gaya angkat rumusannya seperti ini. Rho fluida dikalikan dengan volume yang tercelupnya. Oke. Kemudian untuk yang cairan kedua yang gak kita ketahui, kita gunakan hukum yang sama, hukum Newton lagi. Sigma Fy sama dengan 0 dan prinsipnya sama ya. Gaya angkat untuk di fluida itu dikurangi dengan Mg-nya ya. Hanya bedanya gaya angkatnya pakai rho cairannya. Di sini pakai lambang L artinya liquid. Kita nggak tahu jenis cairannya ya. Jadi liquid rho cairan. Dikalikan dengan volume yang tercelup ya dikali G minus Mg-nya sama aja rho Vg sama dengan 0. Nah, maka dengan langkah yang sama kita dapat rho bendanya adalah rho liquidnya dikalikan V aksen per V. Karena V aksennya tadi adalah 72% tercelup berarti sama aja 0,72 volume ya. V-nya kita coret. Nah, nanti kan dapat di sini. Rho benda sama dengan 0,72 rho cairan. Dari sini sih sebenarnya udah langsung ketemu rho cairannya ya. Karena rho bendanya kan sudah ketemu tadi sebelumnya 800 ya. Oke, tapi nggak perlu ke situ. Kita bisa hubungkan langsung dari persamaan sebelumnya. Yang ini. Di mana rho benda adalah rho air dikalikan volume tercelup di air dibagi dengan V ya, di mana ini adalah 0,8 V, V-nya coret yaitu sama aja 0,8 rho air. Nah, ini kan sama-sama rho benda ya. Jadi kita bisa substitusikan ini ke sini. Dengan demikian kita peroleh seperti ini kan jadinya 0,8 rho air sama dengan 0,72 rho cairannya atau liquidnya ya. Maka dari situ dapat perbandingannya. Jadi rho airnya pindah ke sini. Jadi rho cairan per rho airnya sama dengan 0,8 per 0,72 ya. Jadi dapat hasilnya ada 1,11. Nah, inilah nilai massa jenis relatif antara cairan dengan airnya ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu untuk yang hukum Archimedesnya ya, prinsip Archimedesnya. Jadi prinsipnya adalah di mana gaya angkatnya itu nilainya sama dengan berat fluida yang dipindahkan ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya dari awal pertemuan sampai yang video sebelumnya ya. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi yang sudah kita bahas ya. Oke, saya rasa untuk materi ini cukup sampai sini dulu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.